Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Mahmuri SPD, staf pengajar SMK Yapura 2, Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Di video kali ini kita akan membahas materi IPAS tentang ekosistem. Di dalamnya kita akan membahas jenis interaksi makhluk hidup di dalam ekosistem. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran dan diberikan kemudahan dan pemahaman yang baik. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Peserta didik dapat menemukan tipe interaksi antar komponen biotik melalui pengamatan dalam video dengan benar. 2. Peserta didik dapat menggambar skema pola interaksi antar komponen biotik melalui pengamatan dalam video menjadi rantai makanan dengan benar. 3. Peserta didik melalui diskusi kelompok dapat menganalisis masalah yang muncul dalam video dengan tepat. 4. Peserta didik melalui diskusi kelompok dapat menciptakan solusi terhadap masalah yang muncul dalam video dengan benar. 5. Peserta didik mempresentasikan solusi terhadap masalah yang muncul dalam video dalam bentuk infografis atau poster atau video dengan benar. Oke teman-teman, kita akan memasuki pembahasan materi. Apakah sudah ada yang dapat mendefinisikan mengenai ekosistem? Ya, benar. Di sini pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Di sini komponen penyusun ekosistem ada komponen abiotik, yaitu komponen tak hidup yang membentuk suatu ekosistem, dan ada komponen biotik, yaitu berbagai jenis makhluk hidup yang terdapat di dalam ekosistem. Nah, sedangkan untuk komponen abiotik terdiri dari sinar matahari, di mana sinar matahari merupakan komponen abiotik terpenting yang menunjang kehidupan di bumi. Sinar matahari yang masuk ke dalam atmosfer bumi membuat keadaan bumi menjadi hangat sehingga makhluk hidup dapat hidup di bumi. Komponen abiotik selanjutnya adalah air. Sekitar 70% komponen pembentuk bumi berupa air, baik air di samudra, laut, sungai, dan sumber air lainnya. Air juga merupakan komponen penting bagi kehidupan makhluk hidup. Semua sel dan jaringan yang menyusun tubuh suatu organisme tersusun atas air. Komponen abiotik selanjutnya adalah udara. Udara mengandung beberapa gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Gas oksigen di dalam udara dibutuhkan oleh hewan dan manusia untuk proses respirasi yang akan menghasilkan energi untuk melakukan berbagai kegiatan fisik. Gas karbon dioksida yang terdapat di udara dibutuhkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Komponen abiotik selanjutnya adalah tanah. Tanah terdapat di dalam suatu ekosistem dan dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai tempat untuk hidup. Suhu yang terdapat satu lingkungan berbeda dengan suhu di lingkungan lainnya. Makhluk hidup akan menyesuaikan diri dengan suhu lingkungan. Ada sebagian besar makhluk hidup yang tidak dapat hidup dan bertahan pada suhu tertentu. Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin akan berdampak pada tubuh suatu organisme. Selanjutnya adalah kelembapan.
Kelembapan merupakan kadar air yang terdapat di udara. Kelembapan diikuti dengan tekanan udara di suatu ekosistem. Beberapa jenis makhluk hidup membutuhkan kelembapan udara yang tinggi untuk hidup. Sebagian lagi memerlukan kelembapan yang rendah. Misalkan kelompok fungi yang membutuhkan kelembapan yang tinggi agar dapat tumbuh dan berkembang. Kemudian untuk komponen biotik, di sini dikatakan komponen biotik merupakan komponen hidup yang terdiri dari makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Komponen biotik dibedakan menjadi 3 berdasarkan fungsinya dalam suatu ekosistem, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah produsen. Di sini produsen merupakan kelompok makhluk hidup yang dapat membuat dan mengolah makanannya sendiri. Atau dikatakan juga tumbuhan yang dapat membuat makanan sendiri disebut juga sebagai organisme autotrof. Komponen biotik selanjutnya adalah konsumen. Konsumen merupakan organisme yang mengambil makanan dan energi dari tumbuhan, dapat membuat dan mengolah makanan sendiri, disebut juga organisme heterotrof. Ya, untuk konsumen dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Untuk herbivora yaitu organisme yang memakan tumbuhan, sedangkan karnivora yang memakan hewan lain, dan omnivora yang memakan tumbuhan dan hewan lain. Selanjutnya komponen biotik yaitu dekomposer. Dekomposer merupakan hewan yang akan mengurai bahan organik dari organisme yang telah mati untuk diubah menjadi bahan anorganik dengan cara pembusukan. Disebut juga detritivore. Contoh di sini adalah kutu kayu, cacing tanah, dan belatung. Selanjutnya adalah mengenai interaksi dalam ekosistem. Suatu ekosistem terdiri komponen biotik dan komponen abiotik. Kedua komponen tersebut dapat saling berinteraksi untuk menghasilkan ekosistem yang seimbang. Interaksi yang dilakukan oleh masing-masing komponen dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu interaksi antar komponen abiotik. Di sini contohnya adalah cahaya matahari dapat mempengaruhi kenaikan suhu yang terjadi dalam suatu ekosistem. Yang kedua, interaksi antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Di sini contohnya adalah tumbuhan yang memanfaatkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Dan selanjutnya, untuk interaksi yang ketiga adalah interaksi antar komponen biotik. Untuk interaksi antar komponen biotik dibagi menjadi 2 interaksi, yaitu interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik. Contoh dari interaksi intraspesifik adalah interaksi antar koloni lebah dengan koloni rayap. Ya, jadi di sini interaksi interspesifik terjadi antara satu spesies dengan spesies lain yang berbeda. Tentunya dapat saling menguntungkan dan saling merugikan. Macam-macam interaksi interspesifik yaitu salah satunya predasi. Predasi adalah jenis interaksi antar organisme di mana salah satu organisme memakan organisme yang lain. Misalnya kucing memakan tikus, harimau memangsa rusa. Kemudian interaksi interspesifik lainnya adalah kompetisi.
yaitu jenis interaksi antar organisme yang bersaing untuk bertahan hidup. Ya, contohnya di sini harimau dengan singa yang bertarung untuk memperebutkan wilayah. Sedangkan untuk interaksi interspesifik selanjutnya adalah yaitu netral, yaitu hubungan yang tidak saling menguntungkan dan juga tidak saling merugikan. Misalnya ayam dengan kambing, rusa dengan capung, dan lain sebagainya. Sedangkan interaksi interspesifik di sini ada simbiosis, yaitu hubungan dua makhluk hidup yang hidup berdampingan dan saling mempengaruhi. Untuk simbiosis tersebut ada simbiosis mutualisme, di mana hubungan kedua organisme ini adalah saling menguntungkan. Kemudian untuk simbiosis komensalisme, di mana hanya satu pihak yang diuntungkan, namun pihak lainnya pun tidak dirugikan. Sedangkan untuk simbiosis parasitisme, satu pihak diuntungkan dan satu pihak lainnya dirugikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran energi. Apa itu aliran energi? Aliran energi adalah hubungan atau interaksi yang terjadi antar makhluk hidup, juga disertai dengan perpindahan materi atau energi yang terdiri dari rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Untuk rantai makanan yaitu proses perpindahan materi energi melalui serangkaian organisme dalam peristiwa makan dan dimakan. Di mana rantai makanan dibedakan menjadi 3 berdasarkan organisme yang mengawali atau organisme pada trofi pertama, yaitu rantai pemangsa, di mana organisme yang menduduki trofi pertama adalah produsen atau tumbuhan hijau. Rantai pemangsa dimulai dari hewan herbivora sebagai konsumen 1, hewan karnivora sebagai konsumen 2, dan seterusnya. Mungkin contohnya seperti padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Kemudian yang kedua adalah rantai parasit, yang merupakan rantai makanan dengan trofi pertama merupakan organisme yang bersifat parasit. Contoh organisme parasit adalah benalu, cacing, dan bakteri. Yang ketiga, rantai saprofit, merupakan rantai makanan yang dimulai dari organisme mati ke jasad pengurai. Contohnya kayu lapuk, rayap, ayam, musang, dan elang. Nah, ini adalah kemudian jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari 2 atau lebih rantai makanan yang saling berhubungan. Berarti di sini merupakan rantai makanan yang sangat kompleks. Kemudian piramida makanan, yaitu gambaran aliran energi melalui suatu piramida menggambarkan perbandingan jumlah organisme di suatu tingkatan tropik. Terdapat 3 jenis piramida makanan, yaitu pertama adalah piramida jumlah, didasarkan atas jumlah organisme pada tiap tingkat tropik. Yang kedua, piramida biomasa, berfungsi menggambarkan perpaduan massa seluruh organisme di habitat tertentu dan dinyatakan dalam gram. Biomasa adalah ukuran berat materi hidup pada waktu tertentu. Selanjutnya adalah piramida energi,
merupakan piramida yang menggambarkan aliran energi dalam ekosistem. Pada piramida energi terdapat penurunan jumlah energi berturut-turut dari tingkat tropik terendah sampai tingkat tropik tertinggi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bisa dipahami dan dimengerti. Ya, tetap semangat untuk selalu belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.